Assalamualaikum. Keluarganya turunan di Kuningan anak di daerah Gunung Keling tuh, bukan turunan dia tuh. Turunan di bapak ini. Ini gua di Kuningan di mana? Di Jalan Gebang. Jalan Gebang hari itu di jalan belok kali itu lah. Allah Akbar. Oh, ada di dalam Allah. Zafir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sir ingsun, niat ingsun, sirasa, niat rasa, serasatnya engkau, rohku dan rohmu, dan biarlah rohku di saat aku membutuhkan rohmu berkah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah terus beri nasma Allah, rasakan betul-betul ya Allah ya Habibullah, terus beri nasma Allah secepatnya Allah hadir mengkami ya Allah ya Habibullah ya malaikat Allah ya rahmat Allah ya mujizat Allah ayyuhil kamu sejata jibustina fina bina fi rasulna ya Allah fil jasad kasarna jasad halusna insan manusia ini dada turun abdi kami aku mentaka Allah maha kawas kerja pengawasa penuh kawasa menggawas ayah jika kuatan anu dina dirina anu disebut nafas tipisan di para nabi tipisan di para wali tipisan di luhur lalu kana dirina luhur kana dan bani Allah la tuwasifahullah qadratullah bidullah kullin fayakun angin tersebut Allah ya Allah berkofat batin keharagana aku kita menuju Allah sifat ini sifat Allah kullin fayakun ya Allah dengan bicara dalam sempurna dan dina mungkin karena dirinya bicara dengan batin Allah pantai Allah rasa dari sebuah berguna supaya bisa kami kasih dari ya Rabbana ya pantun Allah rasa dari sebuah tubuh dalam badan turut dan makanan dan Allah membuka fokus sekaligus Alhamdulillah teman-teman, kami sudah sampai dan bisa berkunjung bersilaturahmi dengan Ki Sukmana ya, Ki Sukmana yang santer dikabarkan mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali, diantaranya pengalaman menikah sampai 79 kali dengan diantaranya anak kepala suku dari berbagai suku di Nusantara. Bahkan mempunyai pengalaman mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Sumatera, begitu teman-teman. Nah, di sini kita akan tanya-tanya tentang ilmu apa saja yang dipelajari oleh Ki Sukmana. Dan nanti mungkin kita akan tanya secara lebih detail ke salah satu ilmu yang pernah dipelajari Ki Sukmana. Kita tanya dulu ya kabarnya. Nah, ini supaya santai sambil merokok ya, tidak apa-apa. Buat yang masih di bawah umur jangan merokok gitu ya. Tunggu nanti kalau bisa ngasilkan duit maka karena. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang Ki? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah baik. Ini gak pakai baju, gak takut masuk angin?
Udah biasa. Udah biasa. Ini kalau daerah pegunungan dingin banget nih sebetulnya nih teman-teman. Dekat dengan Gunung Cakrabuana begitu. Nah, Ki Sukmana banyak yang bertanya nih, ini Ki Sukmana ini banyak ilmunya katanya. Itu kebenarannya gimana, betul ya Ki itu? Ya kalau ilmu mah sebetulnya nggak ada itu. Cuma pengalaman. Ilmu itu adalah pengalaman. Oh iya iya. Terkenalnya sakti katanya. Iya, sakti mandraguna gitu ya. Nah, kita harus pelajari ini sakti yang dimaksud itu kayak gimana. Ini bisa menikahi gadis anak kepala suku juga itu termasuk sakti ya. Karena tidak sembarangan kepala suku menikahi atau menjodohkan anaknya. Aki, dari begitu banyak ilmu yang dipelajari, itu ilmu-ilmu apa saja sih yang dipelajari sama Aki Sukmana? Ya kalau dipelajari yang dari Pulau Jawa, dari seluruh papat kalima pancar, itu seluruh papat kalima pancar, kata orang Jawa kakang kawa ade ari-ari, kata bahasa spiritual, anu disebut seluruh papat kalima pancar, eta anu dipelajari. Nah, kabarnya itu ada 5 ilmu utama yang dipelajari Abah Sukmana. Kalau bisa disimpulkan gitu ada 5. Itu 5 itu apa saja sih Ki? Satu pelajaran yang dipelajari ilmu seperti karuhunan, ilmu leluhur yang lebih jauh luhur daripada manusia zaman sekarang, namanya leluhur ya. Kedua jati ruhun, jati ning diri, mengenal diri sendiri. Ketilu yang dibelajar ilmu kasangyangan, Sangyang Tunggal, anu Maha Tunggal angin Allah. Nah, keempat yang dipelajari ilmu yang disebut kebataraan Batara Agung, nu Maha Agung angin Allah. Jalurnya mah tetap dari seluruh papat kalima pancar gitu. Oh, jadi 4 gitu ya kalau disimpulkan. 4 anu dipelajari. Oh. Nah, terus itu saya mau tanya kebenarannya Aki itu menikahi 70, bukan mempunyai pengalaman 79 kali menikah dengan anak kepala suku. Ini kebenarannya bagaimana, betul? Ya dulu kalau belajar itu satu daerah supaya kita dikasihkan pengalaman dari dia itu ya gak ada jalan lain lagi. Ya terpaksa macam mana untuk mendekatkan diri supaya dikasihkan pengalamannya, sebab nggak sembarangan manusia mengasihkan ilmunya kalau nggak ada pertalian yang dekat atau rapat. Kan gitu. Contohnya mengenal kepala suku harus benar-benar mengenal dulu baru dikasihkan pengalamannya. Jadi itu salah satu metode pendekatan supaya mendapatkan ilmu, Pengalamannya. yaitu dengan cara menikahi anak kepala suku supaya diakui gitu ya, Supaya bagian diakui. dari suku tersebut. Itu suku yang paling unik itu suku apa sih? Sama seperti suku Sunda, suku Jawa Sama gitu, atau ada seperti suku yang di pelosok? Suku Sake dulu waktu di Sumatera ke daerah suku Sake, Kalau nggak salah itu Riau ya. daerah Riau. Nah itu salah satu sukunya yang jarang kita dengar ya. Abah, ini saya mendengar kalau Abah ini saking saktinya mendapatkan ilmu dengan cara dikubur hidup-hidup selama 40 hari atau 40 malam. Itu cerita asli atau hoak, Bah? Saya sebetulnya betul itu dikubur selama 40 hari 40 malam dulu sama orang tua saya waktu di daerah Sungai Ular. Itu dikubur hidup-hidup, bahkan kata orang tua itu, kata orang Sunda, kalau bahasa Sunda, belum pernah ada manusia sebelum mati bikin kuburan. Nah dibalikan, saya sebelum mati bikin kuburan. Jadi kata orang tua saya juga, sebelum mati kamu bikin dulu kuburan buat saya sendiri. Saking taatnya kepada orang tua, saya ikutin, kan gitu. Bikin kuburan, ya selayaknya dikubur. Saya dikubur di dalam tanah, ya setinggi saya mau pakatnya dikubur. Nah, di situ baru saya dikuburkan. Dikubur itu berarti dimakamkan aja seperti orang yang sudah meninggal pada umumnya ya?
Nah, itu dimakamkan selama 40 hari 40 malam itu untuk mempelajari ilmu apa, Bah? Itu yang kalau di kata orang tua dulu pelajaran ini disebut Aji Miraga Sukma. Hmm. Sebab di situ badan turu mati tanging sukmanya dap nanging Allah dekat la ilaha illallah. Itu. Miraga Sukma itu sederhananya apa ya? Kita duduk di sini, kita roh kita yang bisa berangkat. Kalau jasadnya nggak akan bisa berangkat. Jadi memberangkatkan ruh tanpa jasad begitu Nah, ya. itu. Luar biasa Miraga Sukma. Terus itu Bah, kalau tadi disebutkan bahwa kedalaman makamnya itu setinggi badan kita begitu, betul? Iya. Nah, itu dikubur seperti jenazah pada umumnya menggunakan kain kafan, pakai bambu atau papan, kemudian dikubur pakai tanah sampai ke atas dibikin makam pakai batu nisan, itu seperti itu atau bagaimana? Iya, dulu kan bikin kuburan bus, kubur. Udah setinggi badan kita, kalau bahasa Sunda sama cangkeng. Di situ baru dikasih papan lagi. Jadi kuburan itu 2 tahap. Ke bawah kecil, Iya. di atas untuk mengasih papan. Jadi macam ngubur pisang lah. Macam ngubur pisang. Udah di situ baru dikasih 1 pipa ke atas. Udah dikasih pipa, dikasih benang menalu. Menalu itu benang 3 warna, warna merah, warna putih, warna hitam. Nah, dikasih benang di atas gigi ya. Apabila nggak mampu tinggal narik, tarik ke bawah maka lonceng akan bunyi. Berarti nggak mampu. Ya kalau mampu kita ya nggak menganggukkan kepala. Nah, malam pertama mungkin, saya nggak tahu siang nggak tahu malam. Iya. Namanya di dalam kubur. Begitu udah masuk itu terasa megap. Gelap. Logika namanya orang dikubur. Di situ kita bisa membacakannya, ya Allah, megapnya ini mungkin hawa nafsu amarah saya selagi waktu hidup di luhur tanah. Ya, waktu amarah saya sama orang, pekerjaan saya. Nah itu kita menyadari ke situ. Udah gitu panas, ya Allah, yang disebut neraka jahanam itu benar adanya. Mungkin ya Allah waktu hidup saya di dunia itu makan barang haram, barang riba, inilah yang terasa sama saya. Ya Allah, aku minta pengampunan. Kan itu. Di situ badan terasa macam berlepasan, ya kan? Bahkan istilah macam hancur badan itu. Baru yang terasanya itu. Waktu berhenti, ya Allah, inilah jasad saya yang habis dimakan cacing, dimakan rayap, mungkin barang-barang yang saya makan itu barang-barang haram, barang-barang yang enggak benar waktu saya hidup di dunia. Mohon pengampunan ya Allah. Nah, udah gitu terang lagi. Badan itu enggak terasa sakit, enggak terasa begitu. Di situ nangis-nangis minta pengampunan dengan ma, bapak minta doa, nak, saya ada di dalam kubur ini, mungkin dosa saya, kesalahan saya sama orang tua, amarah saya. Dah di situ benar-benar minta pengampunan. Sebab takut mau lari-lari kemana, udah di dalam kubur. Kan gitu. Udah gitu datang hawa dingin. Ya Allah, ini yang disebutkan, istilahnya disebut bengawan nilta ini, sorga Allah, terasa dinginnya itu. Nah itu waktu di dalam kubur itu udah beberapa hari, aku nggak tahu itu harinya, jamnya, atau siang atau malamnya. Di situ baru saya nggak ingat. Pingsan atau gimana? Mungkin juga pingsan. Aduh, bahaya dong. Udah gitu perasaan saya ada di atas awan. Kan gitu, menjumpai ada salah satu orang yang saya jumpain itu nggak dapat itu orang tua lah. Kata orang tua itu, gitu, kamu harus tahu nih bagaimana dalamnya laut. Kan perasaan saya dibawa ke dalam laut itu, tahu segala macam. Gitu. Tahu segala macam. Yang saya nangiskan itu, saya itu entah di mana kan gitu. Nah terus sama dia dipelajari di
kasih bahasa doa-doanya tah begini begini kan itu, tah itu yang pelajarinya di situ yang disebut ya Jabar ya Kholiku, guru Kholik kaula angin Allah kan gitu. Nah, kata dia itu yang dibilang dari syahadat 7 lapis langit 7 lapis bumi, kata dia masuk ke dalam bumi. Itu di situ yang saya takutkan hanya diri sendiri itu begini. Jadi di dalam tanah itu, di bawah tanah itu, perasaan saya itu di bawah orang tua itu ada satu pesantren, satu macam kampung lah. Semua setiap yang ada di situ, setiap rumah semuamu lagi ngagukan asma Allah, yang dikir, yang ngaji, kan gitu. Nah, saya dibawa ke satu pesantren itu di dalam, nggak ingat itu saya itu. Gitu. Nah, ini katanya pesantren ini. Nah, namanya kesepuhannya ini, nah saya rahasiakan itu namanya, kan gitu. Kata aja kata, nah, udah gitu, kata dia itu pulang kamu belum, sekarang pulang. Jadi saya pulangnya itu, ya itu ingat udah digali sama orang. Ya, kata dia udah selama 40 hari 40 malam kata dia. Dan itu waktu digali itu ini kaku semua nih. Ini nggak bisa ngomong sebab ini macam ngunci lah, tangan juga begini nggak bisa dibuka, keras ini kan gitu. Nah itu sama orang tua saya itu dibacakannya ke muka itu doa wudhu lah, Allahumma halim syari wa basiri arianar, ayo disiram pakai air, baru ini ngebuka tangan semua gitu. Tangan kan nggak bisa digerakkan, mungkin kaku. Nah kata orang tua saya itu masih ingat saya semuanya udah digali itu, tapi saya nggak bisa ngomong gitu. Ke tangan Allahumma halim syari wa basari, tangan Allahumma atini kita bibiyamini wa hasibni saban yasiro, doa wudu itu kan, baru dibukakan. Udah gitu dikasih air bubur, masuknya air bubur ke mulut, ke perut itu bukannya enak, sakit kali. Ya mungkin apa ini udah kempes lah, udah nggak ini kan, udah rapat ya kan, itu berapa hari. Nah, itu waktu saya dikubur itu tuh memang pengalamannya itu. Nah, Abah, mungkin kan kalau kita berpikirnya begini ya, yang namanya manusia kan butuh makan. Iya. Apakah itu pas di awal Abah dikubur sampai 40 malam itu berarti nggak makan, Bah? Ya dalam kubur mana bisa makan. Mungkin bisa disebut juga pati geni ya, Pak ya. Nah, maksudnya yang tadi kita simak berarti kan secara tidak langsung Abah itu berguru di alam gaib ya Pak ya. Dan jasadnya dikubur di Ya bawah itu bumi gitu. yang dibilang ya Jabar ya Kholiku, guru Kholik kaula angin Allah. Nah dari situ saya dapat perintah dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, suruh berjalan. Dari situlah sejarah saya jalan-jalan kemana-mana itu. Nah, Bah, mungkin itu kan sehabis Abah dikubur, biasa kan berarti udah ke atas bumi lagi, udah kehidupan normal. Yang Abah rasakan itu ilmu meraga sukmanya udah langsung bisa dipakai, apa ada proses lagi gitu? Di situ yang tinggal kita duduk, ya kan. Contohnya kata orang tua saya kan saya suruh pulang ke tempat tinggal saya itu di salah satu kampung lah di antara Malaysia Indonesia tuh. Itu di perbatasan di pulau. Saya pulang, kata orang tua saya gini, nanti malam kamu datang ke sini tapi jangan raga kamu. Saya bingung. Begitu saya duduk, begitu ya Allah saya ingin ketemu sama orang tua saya itu. Kalau saya itu perasaan berangkat, gedor-gedor pintu kan gitu. Kata bapak saya lagi tidur, guru saya itu. Oh benar kamu udah datang ke sini, pulanglah kamu. Saya masuk gini lagi loh. Saya udah ketemu sama bapak saya tadi, tapi saya kan lagi duduk. Nah dari situ saya tahu pengalamannya. Pertama kali dipakai. Ya, paginya saya ketemu, dijumpain. Kata bapak itu, alhamdulillah kamu sudah sampai tadi malam ke sini. Saya sama saya dibantah, kapan saya ke sini? Kan baru ini. Tadi malam yang ngetuk-ngetuk pintu. Terus yang kamu membangunkan bapak katanya. Udahlah, udah begitu berangkat kau ke Pulau Jawa, udah punya bekal kamu buat di Pulau Jawa. Nah itu mempelajari itu. Jadi begitu duduk itu yang kalau bahasa orang pandai mungkin makrifat, kalau saya nggak tahu kan,
Itu kuri Allah antarkan roh sukma sejati kami pada satu tempat itu, maka akan tahu di tempat itu. Itu. Tuh, kalau ada gadis yang lagi mandi, ibarat kalau pikiran kotor saya mungkin bisa diintip. Kalau abang mungkin mikirnya ke sana aja. Tapi gini Pak, kalau untuk saat ini Pak, itu kan mungkin awal-awal perjalanan abah menuntut ilmu ya Pak. Kalau saat ini berarti ilmu itu masih ada, masih bisa dipakai. Insya Allah, sebab itu di situ dimanapun digunakan laisya kami syai'un, Allah Maha mendengar, mengetahui, Maha melihat. Di mana kita niat ya akhdal maksud kita akan terjadi. Yang penting walajad mujajem, yakin maka terjadi. Nggak ada yang mustahil. Mau berangkat kemana aja yang itu, tapi roh kita yang bisa berangkatnya. Itu. Nah kalau misalkan mohon maaf kalau misalkan dipraktekkan, apakah misalkan ada ritual dulu, apakah cukup dengan baca doa atau seperti apa cara kerjanya tuh? Nggak ada ritual, nggak ada apa. Dan di situ manunggal kalau ning Gusti hanya kaulah dengan Allahnya. Jadi tidak bisa ditampilkan di sini gitu. Nggak bisa. Oh. Wah, harus pakai ritual, itu bersiluman begitu. Oh, berarti cukup semedi aja berdoa Ya. langsung ke sana. Ya, seperti gini, ya Allah khususon ila fil jasadi, jasad kasar, jasad halus abdi al-Fatihah. Ya kan? Jasad kasar kita jangan ada yang mengganggu, jasad halus kita roh sukma sejati kita. Nah itu. Luar biasa ini ya. Kalau berarti merogoh sukmo itu tadi ya jasadnya masih tetap, rohnya berangkat. Tapi ada nggak ilmu yang bisa mengantarkan kita ke suatu tempat, jasadnya dan ruhnya Ikut berarti ya? ikut gitu bisa? Zaman Ada sekarang nggak akan ada bisa. Karena zaman sekarang yang kita makannya juga udah banyak hal-hal yang kurang bagus. Contohnya orang minum itu meracuni raga kita. Kan gitu. Itu kalau zaman sekarang harus berangkat dengan jasadnya walau itu akan ada. Tapi kalau zaman dulu, Kalau para zaman para wali mungkin ya, sebab orang suci. Kalau zaman sekarang mah apalagi macam saya, ya kan. Kalau bahasa Sunda tunggul di larung cetang di rumpak. Dan saya juga sebetulnya membuka itu sangat-sangat dipantang sama orang tua saya. Saya itu kata orang tua, kamu harus bisa nyumput poek dina caang. Tunggul catang harenongeun. Walaupun dicaci maki sama orang atau kita di apapun, diam aja. Jangan sekali-kali terbuka. Karena nanya itu saya bukakan, jangan sampai dibilangkan dusta atau bohong. Iya betul. Kan gitu. Jangan bilangkan dusta atau bohong, memang tak gitu kenyataannya. Kan gitu. Nah, bahkan kalau untuk saat ini kan banyak orang yang berkunjung ke Abah ya, dari mulai minta ditolong apa yang dimaksud oleh mereka, terus berbagai macam hal yang mungkin yang tamu itu datang ke sini. Apa yang sering Abah gunakan itu kalau ilmu Miraga Sukma itu dipakainya untuk apa tuh Bah? Kalau untuk sekarang, kalau untuk menolong orang itu bicara gitu. Kalau Miraga Sukma itu contohnya ada orang kasarnya kerasukan, dari mana ini asalnya? Kan gitu. Oh, udah tahu, dari sini ya kita balikan ke asalnya. Kan gitu. Kita nyabut contohnya kalau orang kena guna-guna kan. Oh, siapa yang guna-gunanya? Oh, kita nampak. Oh, ini si A. Tapi jangan kita mengatakan oh si ininya, takut jadi masalah. Yang penting mas sehat kan gitu. Nah itu. Nah, kalau untuk menghajarnya itu atau untuk membentengnya yang digunakan sadurul papat kalima pancer. Itu. Wah, luar biasa. Jadi Mungkin satu lagi. Bah, ya kalau yang namanya ilmu Miraga Sukma sama sayap di angin sama apa beda itu? Lain. Beda. Sapi angin, sapi geni, sapi banyu lain. Itu ilmu lahir. Berarti Ya. sama Ya, raga. sama enggak. Itu enggak Miraga Sukma itu sahabat sapi angin itu nariknya dari kekuatan lahir. Mengendalikan mengendalikan angin itu. Ya seperti sapi geni ini kan api panas ya. Ya. Gunakannya jangan sapi geni, gunakan aci waduk banyu ya. Seperti waduk aji sapi waduk banyu atau disebutkan aji yang disebut sapi banyu ya. air. Banyu airnya. Nah, tiis munggu Allah.
Tiis kan gitu. Api dimakan Nah, itu yang dibilang saepi banyu. Mohon maaf bisa lihat lidahnya. Nah, Waduh. jangankan gitu golok panas silakan masukin ke sini. Nah, Nah, Bah, kalau yang sering datang ke Abah tuh yang kebanyakannya orang-orang yang membutuhkannya apa? Misalkan yang banyak utang atau misalkan pengen ilmu apa namanya mesem-mesem atau apa gimana seperti apa lah gitu. Yang Ya. kebanyakan ke sini tuh. ada pun yang datang ke sini yang untuk pengobatan, ya yang penting ada manfaatnya, nggak apa-apa kan gitu. Iya. Itu apa untuk mempelajari sejarah dari yang penting jangan ini sekarang mah zaman bukti ya. Jangan istilah jangan insya Allah sekarang mah zaman bukti. Sekali AA nggak bisa jadi ABCD ya. Tapi kalau bagian keduniaan hanya Allah yang mempunyainya ya. Siap pukul seperti ingin dunia. Kan di situ ada kuncinya. Dina malaikat Prabu Mangsa sana tari ari-ari malaikat jatnya asana bali malaikat arukman asana pamungkus didinya ima wa imana dunia wa imana ilmu. Kalau kita menggunakan ya Allah bukakan pintunya dunia maka dunia yang akan datang. Disaksian 4 malaikat Allah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kaler wetan kulon kidul sing datang milik rezeki. Eta mimpi Gusti, milik rezeki bareng jadi ti kodrat iroda kurang. Eta. Tapi dengan ada caranya ya seperti kita harus mendalami, harus puasa mimparat 1/24 jam. Nah itu menjalankannya. Mungkin Pak ini satu lagi saya pertanyaan. Berarti ada nggak orang yang kesini dia itu terlilit hutang dan tiba-tiba setelah pulang dari Abah setelah Abah ziadahi dia perkaranya beres. Nah itu ada nggak? Terus Ada misalkan juga. caranya seperti apa? Dan mungkin kebanyakan mohon maaf ini yang ditanyakan untuk misalkan tarifnya berapa mungkin seperti itu. Kalau saya itu gimana ya? Kalau beli syarat-syarat aja, ya kan? Mungkin kalau untuk Ya, biaya kan dia pribadi aja mungkin iya. seperti di sini. Seniat dialah, sepantasnya kan gitu. Saya juga hanya perlu merokok dengan makan itu, gitu. Kalau saya naturkan, ini harus segini, saya nggak bisa. Sebab saya sama Allah juga nggak membeli, kan gitu. Belum juga memakan waktu dan menguras tenaga begitu ya. Itu aja. Seperti ngerti manusianya lah. Gitu, ngerti manusianya. Ya mungkin harus kata dia setimpal dengan Hasil gitu. pekerjaannya, nah, hasilnya kan gitu aja. Kan gitu. Saling lah gitu ya. Gitu. Kalau harus menarifkan sudah bisa. Berarti emang banyak orang yang berhasil setelah datang Alhamdulillah. wasiatnya datang ke Abah. Ya, alhamdulillah yang mempunyai utang tapi nggak tahu yang membayarnya mangi Allah kan gitu. Dari mana aja pelantaraannya sebab Allah yang mengetahuinya kan gitu. Cuma caranya begini, jalannya tah begini kan gitu. Mungkin kan kita luruskan lagi. Takutnya yang nonton datang ke Abah dikasih uang takutnya kayak gitu. Jadi Enggak. mungkin yang datang ke Abah dikasih tahu caranya, Ya, ziadahnya seperti ini, mungkin lebih ke apa namanya dengan cara langit mungkin seperti itu ya. Iya. Bagaimana? iya kalau caranya mah caranya begini ya coba sama-sama mendoa sama Yang Maha Kuasa kita tirahatin di situ. Berarti bukan sepanjang dikasih uang Enggak. sekarang gitu ya enggak. Kalau saya harus ngasih uang sekarang udah aja pakai sama Iya, saya kan kasih sama orang kan gitu ya. Ada doa, ada Itu ikhtiar. mah kalau itu mah sihir yang dibilang asamtum alaikum ya asabal sihri waswasin ya hijrin ya jikin ya korin mintanya kejin korin ya. Nah, insya Allah atau saya mah nggak bisa ya begituan ya bisa saya melakukan begitu tapi buat apa kan untuk menipu orang kan gitu banyak orang tersesat dan nantinya kan gitu. Jadi ini Abah atau Aki Sukmana ini mempelajari ilmu itu tidak sembarangan. Harus ada maksud dan tujuan yang jelas dan tentunya harus digunakan dengan jalan yang benar. Ya iya. Karena memerlukan persyaratannya itu bersih hati, bersih pikiran gitu. Jadi jangan sembarangan. Silahkan buat teman-teman ternyata Aki Sukmana ini membuka gitu ya, membuka
bantuan lah ibaratnya gitu kalau misalkan ada yang memerlukan begitu. Aki Sukmana, terima kasih atas waktunya. Iya, Mohon sama-sama. maaf mengganggu. Mudah-mudahan Enggak, video ini bermanfaat. Amin. Kami pamit undur diri, Aki. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.